Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Indra Sagita Harifdianto, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tuban. Dalam kesempatan ini, akan saya untuk menyampaikan materi tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya mendapatkan bimbingan oleh fasilitator Ibu Dr. Anda Pun Kumariati Endang Agustini, MMPD, dan pengajar praktik Ibu Dr. Anda Muniroh. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan oleh guru untuk membawa siswa mentaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas, di mana pada tahapan ini bahwa setiap orang akan melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan dalam kehidupan mereka. Ketika seseorang melakukan kesalahan, maka dirinya bukanlah satu-satunya orang yang melakukan kesalahan dalam hidupnya, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidup mereka. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, di mana pada tahapan ini meyakini bahwa semua perilaku pasti memiliki alasan, terlepas benar atau salah alasan yang melatar belakangi perilaku seseorang. Dan tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini menganggap setiap orang pasti memiliki motivasi secara internal dalam mereka mengambil sikap. Berikut ini adalah contoh kasus yang menggunakan segitiga restitusi dalam penanganannya. Pada skenario kasus pertama, yaitu tentang merokok di sekolah. Pada kasus pertama ini menceritakan seorang murid yang bernama Laskar ketahuan sedang merokok di halaman belakang kelas saat jam istirahat berlangsung oleh tim ketertiban sekolah. Hal tersebut menyebabkan dia mendapatkan poin pelanggaran karena melanggar tata tertib sekolah. Guru bimbingan konseling menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam, silakan duduk Laskar. Laskar, gimana kabarnya hari ini? Pak Indra lihat kok sepertinya kamu kurang tidur gitu. Ya Pak, soalnya di rumah sedang banyak masalah. Masalah apa? Biasa Pak, masalah di rumah nggak penting kok Pak. Baiklah kalau gitu. Laskar tahu tidak kenapa Pak Indra panggil kamu saat ini? Ya, tahu Pak. Mungkin karena saya ketahuan merokok saat istirahat tadi. Baik kalau kamu sudah tahu. Pak Indra tadi mendapat laporan dari tim ketertiban sekolah kalau kamu tadi merokok di belakang kelas. Kamu tahu kan kalau hal tersebut melanggar tata tertib sekolah kita. Iya Pak. Dan pastinya kamu juga tahu konsekuensi dari hal tersebut kan? Iya Pak. Oke, baik Laskar. Setiap orang kan pasti pernah melakukan kesalahan, siapapun itu. Dan yang sering terjadi justru dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu, mereka mendapatkan pelajaran yang berharga dan akhirnya mereka memahami sesuatu atas kejadian tersebut. Iya Pak. Pak Indra yakin ketika kamu melakukan hal itu, pasti kamu punya alasan mengapa kamu sampai melakukannya. Nah, Pak Indra ingin Laskar menceritakan alasan tersebut. Saya sedih Pak. Rapor saya semester kemarin hilang. Seingat saya sudah saya masukkan kembali ke dalam map rapor. Sedangkan rapor tersebut kan digunakan untuk mendaftar ke perguruan tinggi atau yang lain Pak. Karena hal tersebut, saya dimarahi orang tua saya. Dan kalau sampai tidak ketemu, orang tua saya tidak mengurus saya masuk ke TNI. Padahal itu cita-cita saya selama ini, Pak. Jadi seperti itu kondisinya. Baik, Pak Indra memahami kondisi kamu tersebut. Tapi menurutmu, apa yang kamu lakukan tadi saat istirahat apakah bisa menyelesaikan masalahmu? Tidak, Pak. Saya tahu yang saya lakukan tadi salah. Saya minta maaf, Pak. Sebelumnya apakah kamu sudah sering merokok? Kalau sering tidak, Pak. Hanya beberapa kali. Itu pun tidak di lingkungan sekolah. Baik, tadi kamu bilang cita-cita kamu ingin masuk TNI setelah lulus SMA. Betul begitu? Ya, Pak. Nah, kalau kamu ingin menjadi seorang anggota TNI, kondisi kesehatannya kan harus prima dan terjaga, ya kan? Padahal merokok itu bisa merusak kesehatanmu, bahkan orang-orang di sekitarmu, sekalipun mereka tidak ingin merokok. Ya, Pak. Maaf, saya salah. Baiklah kalau kamu sudah memahami dan menyesali perbuatanmu tadi.
Kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Ya Pak, saya benar-benar menyesal dengan yang telah saya lakukan. Saya bertekad Pak, mulai sekarang saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Saya akan berlatih dan mengikuti bimbingan untuk masuk ke TNI Pak. Baguslah sekarang. Mulai sekarang tinggalkan hal-hal negatif yang nanti justru akan merugikan diri kamu sendiri, orang di sekitarmu, juga orang tuamu. Jaga kesehatan diri, apalagi cita-cita kamu yang ingin menjadi seorang anggota TNI. Pak, terkait dengan rapor saya bagaimana Pak? Untuk rapot kamu, nanti Pak Indra akan bantu untuk menyampaikannya ke Pak Imron selaku tim evaluasi, agar bisa dicetak ulang untuk rapor semester yang hilang. Beneran Pak? Ya Allah, terima kasih Pak. Ya, ingat ya Laskar, komitmen yang kamu sampaikan tadi. Kamu tidak perlu berjanji dengan orang lain, tapi berjanjilah untuk diri kamu sendiri. Pak Indra sangat percaya dan yakin kamu mampu untuk melakukannya. Pak Indra doakan semoga kamu meraih apa yang telah kamu citakan selama ini. Terima kasih Pak, saya berjanji dengan sungguh-sungguh untuk berubah. Baik Laskar, sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Pak. Dan berikut ini adalah contoh kasus kedua, yaitu tentang murid yang sering terlambat datang sekolah dan juga tidak masuk pada pelajaran fisika. Pada kasus kedua ini menceritakan seorang murid yang bernama Dwi seringkali terlambat datang ke sekolah. Hal ini disebabkan karena jarak rumah yang berada jauh di daerah kecamatan. Selain itu, dia juga beberapa kali tidak masuk pada jam pelajaran fisika. Guru bimbingan konseling menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan tahapan segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Dwi. Dwi, gimana kabarnya hari ini? Oh ya, Dwi, sudah sholat zuhur dan istirahat? Alhamdulillah baik Pak. Saya sudah selesai sholat zuhur dan istirahat barusan. Oh iya, ada apa ya Pak? Kok saya dipanggil? Baik, begini Dwi. Pak Indra hari ini melihat rekap penilaian akademik siswa dari tim ketertiban. Dan setelah Bapak lihat dengan seksama, ternyata skor pelanggaran kamu cukup tinggi. Terutama disebabkan karena sering terlambat hadir di sekolah dan juga ada beberapa kali skor karena meninggalkan kelas tanpa keterangan saat jam pelajaran berlangsung. Yaitu pada pelajaran fisika, Ibu Ilya. Benar seperti itu. Iya benar Pak. Saya memang sering datang terlambat. Bahkan hampir setiap hari. Baik, memang kenapa Dwi sampai datang terlambat? Apa karena kamu bangun kesiangan? Tidak Pak. Sebenarnya saya sudah bangun pagi. Tapi karena jarak sekolah dengan rumah lumayan jauh, sehingga hampir setiap hari selalu terlambat. Memang rumah kamu di daerah mana? Di Kecamatan Bancar, Pak. Loh, itu kan 1 jam perjalanan Dwi kalau naik motor. Lantas setiap hari kamu naik motor sendiri? Tidak, Pak. Saya naik kendaraan umum. Kadang angkot, kadang naik bis, tergantung mana yang duluan lewat. Bahkan kadang kendaraan umum tersebut sering datang terlambat. Saya sedih, Pak. Tiap hari selalu datang paling akhir. Oke. Kalau mendengar penjelasanmu tadi, Pak Indra bisa memahami sih situasinya. Memang tidak mudah berada di posisi kamu dengan jarak rumah ke sekolah yang lumayan jauh. Apalagi dengan menggunakan kendaraan umum seperti itu yang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi Pak Indra sangat apresiasi dengan kamu nih. Meskipun jauh, kamu tetap semangat berangkat ke sekolah meskipun terlambat. Terima kasih, Pak Indra. Selanjutnya terkait dengan meninggalkan kelas tanpa keterangan saat jam pelajaran fisika. Iya, Pak. Sebenarnya saya sedang ada di UKS, kadang di perpustakaan, kadang juga di musola. Intinya saya tidak ingin ke kelas, Pak. Oke. Nah, lantas mengapa kamu melakukannya? Coba cerita apa alasan kamu seperti itu. Saya kesulitan dengan pelajaran fisika, Pak. Menurut saya, pelajaran fisika sangat susah untuk saya pahami. Saya sebenarnya ingin belajar dengan teman-teman, tapi masalahnya rumah saya jauh di kecamatan, Pak. Seperti itu. Baik, kalau menurut kamu, kira-kira kamu punya solusi apa untuk mengatasi hal tersebut? Atau mungkin ada langkah-langkah yang sudah kamu upayakan selama ini? Sebenarnya saya ingin kos, Pak, di dekat sekolah seperti beberapa teman kelas saya. Ada juga kelas yang lain.
Tapi orang tua saya keberatan Pak kalau saya kos. Takutnya saya tidak ada yang mengawasi. Padahal kalau saya kos, saya bisa belajar bersama mereka. Baik, sebenarnya apa yang telah kamu sampaikan tadi bisa menjadi solusi. Sekarang semua tergantung kamu untuk memegang komitmen tersebut, memberikan kepercayaan pada orang tua atas apa yang mereka khawatirkan selama ini. Kalau kamu berkenan, Pak Indra bisa membantu kamu untuk menyampaikan atau mengizinkan kamu pada orang tua, sehingga kamu bisa datang ke sekolah lebih awal dan juga bisa belajar bersama dengan teman-teman kamu. Iya Pak, saya mau. Tolong bantu saya ya Pak untuk menyampaikan ke orang tua saya. Saya minta maaf Pak, saya salah. Keluar kelas saat jam pelajaran Bu Hilya. Nanti saya akan menemui beliau untuk menyampaikan permintaan maaf saya. Baiklah, kalau kamu sudah memahami dan menyesali perbuatanmu tadi. Sekarang kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Iya Pak, saya benar-benar menyesal dengan yang telah saya lakukan. Saya bertekad Pak, mulai sekarang saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Saya akan belajar lebih giat lagi. Bagus, Dwi. Mulai sekarang tinggalkan hal-hal negatif yang nantinya justru akan merugikan diri kamu sendiri. Mesti setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Terima kasih Pak, saya berjanji dengan sungguh-sungguh untuk berubah. Oke, baik Dwi, sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Pak Indra terima kasih atas waktunya. Nanti sepulang sekolah, Pak Indra akan home visit ke rumah kamu. Baik, terima kasih Pak, saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Laskar Rafata dari kelas 11 MIPA 1. Yang saya rasakan ketika saya melakukan kegiatan konseling dengan sistem segitiga restitusi, saya dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik. Contoh, dulu saya kalau ada masalah pasti saya melarikan diri atau melampiaskannya ke rokok. Sekarang alhamdulillah sudah tidak dan bisa mendapatkan solusi penyelesaian masalah dengan yang lebih baik. Dan saya juga dapat kembali ke kepribadian saya dengan kepribadian yang lebih baik dan lebih kuat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dunur Fauzia dari kelas 12 MIPA 1. Yang saya rasakan ketika saya mengikuti bimbingan konseling dengan sistem segitiga restitusi, saya mendapatkan solusi dengan bijak dan tepat. Dulu ketika saya ada masalah, saya selalu pasrah dengan keadaan. Tapi karena bimbingan konseling ini, saya dapat menemukan solusi secara tepat dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.